Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman GTT-PTT yang sekarang memasuki masa sangga dan berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS, artinya belum lolos seleksi administrasi, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, apakah bisa melakukan sangga dengan mengunggah dokumen di Google Drive? Saya tegaskan bahwa penggunaan link Google Drive itu tidak ada yang menyarankan, jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena dari instansi, baik dari seleksi P3K maupun CPNS, itu tidak menganjurkan penyematan link di Google Drive. Namun bagaimana dengan di video saya sebelumnya yang memberikan contoh cara mengunggah file untuk berkas sangga di Google Drive, itu hak mutlak dari teman-teman sendiri. Apakah mau diikuti ataukah tidak, ataukah teman-teman punya referensi tersendiri dalam melakukan proses sangga, itu hak masing-masing peserta. Jadi admin di sini hanya memberikan solusi, memberikan cara bagaimana mengunggah file di Google Drive dengan tujuan sebagai penguat dari dokumen yang sudah diunggah, bukan untuk merevisi atau untuk menambahi. Jelas ya? Jadi boleh digunakan, boleh juga tidak. Masa sangga sendiri itu dimulai pada tanggal 2 November 2024 pukul 00:01 sampai dengan tanggal 4 November 2024 pukul 23.59. Jadi tolong manfaatkan betul-betul masa sangga yang telah diberikan. Sebagai trik cara untuk melakukan sangga, teman-teman jangan terburu-buru untuk submit. Jadi boleh diisikan dulu kalimat sangganya, kemudian cari informasi dari instansi lain, barangkali ada referensi yang bisa digunakan untuk proses sanggah. Sebagai contoh, ini kan saya bacakan hasil seleksi administrasi dari salah satu pelamar. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, transkrip yang diupload berupa keterangan daftar nilai. Nah, ini bisa saja menggunakan Google Drive sebagai penguat. Namun, jika tidak menggunakan Google Drive, teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi kata-katanya bisa menguatkan dokumen yang telah diunggah. Nanti akan saya berikan beberapa contoh kalimat yang bagus untuk digunakan sebagai kalimat sanggah. Berikut akan saya tampilkan penjelasan dari sebuah video tentang penggunaan link dari Google Drive. Temanku pakai link Google Drive buat sanggah, terus jadi MS, cuma nggak tahu ya instansi yang lain bisa atau enggak. Dan terkait komentar tadi, hal tersebut memang betul ya. Itu merupakan salah satu trik untuk mengupload dokumen, baik itu dalam bentuk gambar ataupun PDF yang diperlukan pada fase masa sanggah. Karena pada saat kita akan menyanggah, pada kolom sanggah tidak terdapat tombol apapun ya untuk upload dokumen, sehingga hanya bisa ditulis dalam bentuk teks. Dan apabila kita menyanggahnya harus ditambahkan dengan dokumen pendukung, tentunya hal tersebut menjadi sulit. Dan apakah metode ini bisa dilakukan untuk instansi lainnya? Jawaban pastinya adalah tidak tahu ya. Karena kalau kita memahami kondisi dari panitia seleksi, untuk membuka link tersebut itu membutuhkan effort ya, membutuhkan waktu. Dan kalau yang sanggahnya banyak dan semuanya pakai link, bisa aja panitianya tidak menghiraukan link yang ada di kolom sanggah. Sehingga pastikan apabila Anda ingin mengupload dokumen sanggah di Google Drive, sertakan juga kalimat yang jelas di kolom sanggahnya. Takutnya panitianya tidak berkenan untuk membuka link tersebut. Dari video tersebut bisa difahami ya, bisa diambil intisari dari video tersebut. Teman-teman silahkan menerjemahkan sendiri dan menemukan cara yang tepat untuk melakukan proses sanggah. Berikut beberapa komentar yang mungkin bisa dijadikan untuk referensi bagi teman-teman. Mohon ilmunya Pak, bagaimana caranya kita masukin link ke kolom sanggah? Untuk masukkan link ke kolom sanggah sudah saya sertakan di video sebelumnya. Kemudian semoga lolos juga, soalnya aku pakai trik ini kemarin. Jadi untuk proses sanggah menggunakan link Google Drive itu ada beberapa pelamar yang sudah menggunakan pada seleksi CPNS tahun 2024 kemarin. Jadi lebih tepatnya 1 bulan yang lalu. Kemudian selanjutnya, bukannya nggak boleh menambahkan mengupload dokumen, hanya menyanggah yang dokumen diupload dan jika dirasa nggak ada kesalahan sanggah aja gitu. Jadi di sini tekankan bahwa sanggahan dilakukan jika ada kesalahan dari
verifikator, bukan kesalahan dari pelamar. Ini ada yang menjawab, ya ada juga yang bilang bisa sanggah upload susulan. Ada juga yang menggunakan. Saya nggak tahu kalau nggak boleh pakai Fcan. Apa bisa ya kira-kira pas sanggah tambah link Google Drive untuk dikirim yang asli? Kurang tahu Pak, saya 2018 gak lulus administrasi karena gak tahu halaman kedua, transkrip saya gak ke-upload. Dan itu termasuk kelalaian, panitia gak mau kalau emang murni kita yang lalai. Jadi ada yang lalai tidak mengunggah halaman kedua. Jadi ijazahnya hanya terunggah 1 halaman dari 2 halaman. Itu kelalaian kita. Sebenarnya dalam masalah ini bisa menggunakan link Google Drive sebagai penguat. Barangkali verifikator mau membuka, kemudian mempertimbangkan kembali usulan sanggah kita. Kemudian selanjutnya, sepertinya upload dokumen di link Google Drive dan lain-lain itu gak dimaksudkan buat mengganti dokumen yang salah Kak, tapi mengupload dokumen sebagai data pendukung atau penguat. Ya, seperti ini memang gambarannya. Jadi mengupload dokumen di Google Drive itu bukan untuk mengganti apa yang sudah diunggah, tapi sebagai penguat, ya, saya tekankan lagi sebagai penguat. Dan itu ada kemungkinan untuk dibuka dan ada kemungkinan tidak dibuka, karena verifikator sendiri juga memverifikasi sanggah dari pelamar yang sangat banyak, dan itu membutuhkan waktu. Jika yang melakukan sanggah menggunakan Google Drive itu banyak sekali, bisa jadi link tersebut tidak dibuka. Jadi pertimbangkan baik-baik kalimat sanggahnya dan putuskan apakah perlu menggunakan Google Drive atau tidak. Nah, kenapa alasan TMS-nya? Karena nggak pakai e-materai padahal udah dibolehkan dari BKN. Mohon pencerahannya. Kemudian ada yang balas, pas upload file kamu pilih materai tempel gak Kak? Kalau iya sanggah aja karena itu kan kesalahan panitia. Jadi ada yang salah dalam memakai materai. Jadi yang bersangkutan ini memakai materai tempel dan itu membuatnya menjadikan TMS karena pemakaian materai tempel. Pada waktu akan mengunggah dokumen itu ada pilihan memang memakai e-materai ataukah materai tempel. Jadi pada waktu awal sebelum mengunggah dokumen-dokumen atau surat-surat bagi pelamar itu kita memang disuruh untuk memilih antara menggunakan materai tempel atau e-materai. Jadi pastikan sanggahan dengan pilihan pemakaian materai itu sudah sesuai. Jadi misalkan sebelumnya menggunakan materai tempel, kemudian TMS gara-gara, lalu kita kemudian TMS karena memakai materai tempel, itu teman-teman bisa melakukan sanggah. Sudah Kak, kalau sanggah boleh ajuin foto atau cuma ketikan ya Kak? Bukannya Kak bisa pakai foto ya? Bukannya Kak bisa pakai foto ya? Minta cek ulang aja Kak. Bilang sudah sesuai, jadi minta cek ulang. Jadi teman-teman silahkan menjelaskan bahwa penggunaan materai tempel itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah diberikan. Jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan verifikator bahwa apa yang kita unggah itu sudah benar. Kemudian selanjutnya, ya benar, saya menyanggah dengan G-Drive. Alhamdulillah lolos 2 tahun yang lalu. Serius Kak, apa boleh Kak? Semua balik lagi instansinya Kak. Bagaimana caranya tuh pakai G-Drive? Jadi kirim link drive gitu ya Kak? Ya, jadi penggunaan link Google Drive itu memang sudah pernah dilakukan pada seleksi CPNS 2 tahun yang lalu. Jadi untuk yang sekarang bagaimana? Apakah sama? Jawabannya adalah tidak ada jawaban yang pasti. Jadi tidak diperkenankan atau diperkenankan itu tidak ada jawaban secara pasti. Jadi kembali lagi, boleh menggunakan link Google Drive, boleh juga tidak menggunakan link Google Drive. Kalau ingin menggunakan link Google Drive, penjelasannya silahkan simak video saya sebelumnya. Untuk kata-kata sanggah yang tidak menggunakan Google Drive, saya berikan beberapa contoh sebagai berikut. Ini ada kesalahan dari surat lamaran, penulisan surat lamaran, yaitu salah mencantumkan unit penempatan atau salah memilih unit penempatan. Untuk kata-kata sanggahnya adalah sebagai berikut. Terima kasih Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa berkas saya pada seleksi ini. Saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun mohon izin untuk surat lamaran yang saya cantumkan sudah sesuai dengan ketentuan pengumuman instansi. Namun, saya kurang menuliskan unit penempatan atau salah memilih unit penempatan pada website SSC ASN.
Mohon kepada Bapak Ibu verifikator untuk dapat mempertimbangkan kembali dan dapat meluluskan berkas ini. Berkas ini juga sudah didukung dengan berkas lainnya yang sudah benar. Besar harapan saya untuk dipertimbangkan agar mengikuti tahapan tes selanjutnya. Terima kasih. Jadi pandai-pandai dalam merangkai kata. Untuk gambaran contohnya, referensinya seperti yang saya tampilkan. Atau teman-teman mempunyai referensi penggunaan kata-kata sanggah yang lain, silahkan. Bisa juga untuk share ke teman-teman yang lain dengan tulis kalimat sanggahan yang teman-teman pakai di kolom komentar. Selanjutnya, salah atau lupa mencantumkan pendidikan. Kalimat sanggahnya adalah sebagai berikut. Terima kasih kepada Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa berkas saya pada seleksi ini. Namun mohon izin untuk surat lamaran yang saya cantumkan sudah sesuai dengan ketentuan pengumuman instansi. Namun saya lupa untuk menambahkan jenjang pendidikan S1. Namun pada dokumen ijazah bahwa benar jenjang pendidikan saya S1. Mohon Bapak Ibu verifikator untuk dapat mempertimbangkan kembali dan dapat meluluskan berkas ini. Berkas ini juga sudah didukung dengan berkas lainnya yang sudah benar. Besar harapan saya untuk dipertimbangkan agar dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, ini nama berbeda dengan ijazah. Maksudnya nama yang di KTP berbeda dengan nama yang ada di ijazah. Kalimat sanggahnya adalah sebagai berikut. Terima kasih kepada Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa berkas saya pada seleksi ini. Saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun mohon izin untuk KTP yang saya cantumkan sudah sesuai dengan ketentuan pengumuman instansi. Perbedaan terdapat nama di KTP yang terdapat spasi. Namun KTP tersebut adalah benar milik saya sendiri dan ijazah yang saya unggah adalah ijazah asli milik saya sendiri. Berkas ini juga sudah didukung dengan berkas lain yang sudah benar. Jadi mohon kepada Bapak Ibu verifikator untuk dapat mempertimbangkan kembali. Besar harapan saya untuk dapat dipertimbangkan agar dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya. Terima kasih. Jadi untuk kalimat sanggahnya seperti itu ya. Kemudian ini ada kalimat sanggah, filenya terpotong. Maksudnya karena file yang diunggah terpotong atau tidak lengkap. Kalimat sanggahnya adalah sebagai berikut. Terima kasih kepada Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa berkas saya pada seleksi ini. Saya menghormati hasil seleksi administrasi. Namun mohon izin untuk surat, lamaran, pernyataan, ijazah, transkrip, dokumen lain sudah benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan instansi. Namun pada hasil scan terpotong dikarenakan dokumennya tidak muat pada mesin scanner. Tapi saya pastikan itu adalah dokumen asli dan isi dari berkas tersebut lengkap, tidak ada yang terpotong. Berkas ini terpotong hanya pada bingkainya saja. Mohon kepada Bapak Ibu verifikator untuk memeriksa kembali berkas hasil scan saya tersebut. Berkas ini juga sudah didukung dengan berkas lain yang sudah benar. Jadi, mohon kepada Bapak Ibu verifikator untuk dapat mempertimbangkan kembali. Besar harapan saya untuk dipertimbangkan agar dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya. Terima kasih. Kemudian, ini contoh kalimat sanggahan karena ada kesalahan penulisan tanggal kerja. Jadi penulisan tanggal surat lamaran ada kesalahan. Jadi saya jelaskan di sini bahwa penulisan tanggal lamaran itu tidak boleh kurang atau lebih dari masa pendaftaran, baik itu tahap 1 maupun tahap 2, sesuai dengan tahapannya masing-masing. Kalimat sanggahannya adalah sebagai berikut. Terima kasih kepada Bapak Ibu verifikator yang telah memeriksa berkas saya pada seleksi ini. Saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun mohon izin untuk surat pengalaman kerja sudah sesuai dengan persyaratan instansi. Mohon kepada Bapak Ibu dapat mempertimbangkan kembali karena kesalahan saya hanya terdapat pada tanggal, bulan, tahun, dan masih mencukupi untuk persyaratan masa kerja yang dipersyaratkan, sedangkan poin lainnya sudah benar. Besar harapan saya untuk dipertimbangkan agar dapat mengikuti tahapan tes selanjutnya. Terima kasih. Jadi kata-kata ini juga bisa dipakai. Demikian beberapa rangkuman kalimat sanggah yang bisa saya share, bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman ingin berbagi kalimat sanggah, bisa silakan
tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.